Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kembali kita menunaikan kewajiban kita datang ke masjid ini melaksanakan sholat Jumat, yang mana sholat Jumat ini bertujuan adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya sudah kita pastikan apakah sudah bertambahnya iman dan takwa kita setiap melaksanakan sholat Jumat. Maka dalam kesempatan ini
setiap khatib juga mengajak jamaah sekalian, marilah kita terus berikhtiar dan berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih kita berada di bulan Sya'ban ini. Semalam kita sudah sama-sama melaksanakan ibadah-ibadah kita di malam nisfu Sya'ban, yang banyak kita ketahui para ustadz-ustadz, para ulama-ulama dan juga ada hadis mengatakan bagaimana keistimewaan nisfu Sya'ban ini. Mudah-mudahan semalam kita begadang, tapi begadangnya kita bukan begadang sembarangan. Mudah-mudahan semalam kita begadang memang untuk meminta kepada Allah, karena Allah membukakan pintu maghfirahnya semalam. Barang siapa memanfaatkan Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah nasib kita juga akan berubah 1 tahun ke depan. Oleh karena itu, nisfu Sya'ban ini tidak perlu kita bahas panjang lebar, karena betapa banyak sudah kita dengar, mungkin di YouTube, mungkin di media sosial, mungkin di ceramah ustadz-ustadz, bagaimana keistimewaan malam nisfu Sya'ban ini. Namun jamaah sekalian, yang ingin kita bicarakan pada hari ini, ada lebih kurang setengah bulan lagi kita akan memasuki Ramadan. Lebih kurang 14 hari lagi perhitungan kita. Maka sebatas mana dan sudah apa yang sudah kita persiapkan untuk menjelang Ramadan nanti. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentu dalam kesempatan ini saya ingin membicarakan ada 5 poin yang harus kita persiapkan untuk menjelang Ramadan ini. Jika kita ilustrasikan, Ramadan itu adalah sebuah bulan untuk kita berkompetisi, untuk mendapatkan sebuah medali dari Allah yang namanya la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya kita berpuasa itu tidak lain dan tidak bukan menahan haus dan lapar nanti, tujuannya untuk bertambahnya takwa kita, untuk mendapatkan medali dari Allah, hadiah dari Allah yang digelar dengan namanya takwa. Karena takwa itu ada sebuah gelar yang insya Allah orang-orang yang mendapat gelar takwa ini akan masuk surga tanpa hisab. Karena surga itu disiapkan dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Contoh, ada surga yang namanya pintu surga itu babus sholah, orang yang bertakwa karena sholatnya. Ada nanti surga itu disiapkan satu surga, nama pintunya babur royan, orang yang bertakwa karena puasanya. Maka untuk mendapatkan takwa nanti tentu harus ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini untuk menjelang Ramadan. Yang saya ilustrasikan tadi, kalau kita ingin ikut kompetisi, ikut perlombaan, haruslah kita mempersiapkan diri. Apa yang harus kita siapkan? Contoh, kompetisi main bola umpamanya, kita harus latihan, kita harus pemanasan. Bagaimana mungkin kita bisa ikut perlombaan, kita tidak pernah latihan, kita tidak pernah pemanasan? Secara logika, bagaimana mungkin kita menang? Wajar saja nanti kita perhatikan setiap tahun semua ikut berkompetisi, semua ikut lomba di Ramadan. Tapi di hari pertama, di hari kedua sampai hari ketujuh pada berguguran. Karena bergugurannya kenapa? Karena mereka di bulan Rajab, di bulan Sya'ban tidak pernah latihan dan pemanasan. Seperti main bola tadi, orang tidak pernah latihan, tidak pernah pemanasan dan tidak ada persiapan. Ujuk-ujuk ikut lomba atau pertandingan, baru 2 kali putaran itu lapangan, pastilah dia akan pingsan di tengah lapangan. Maka wajar saja di masjid nanti banyak orang yang datang ke masjid, ramai masjid, penuh musola. Hari pertama sampai hari ketiga mungkin ketujuh. Tapi mari nanti kita perhatikan,
Di hari ke-8 dan seterusnya mulai berguguranlah mereka-mereka yang tidak pernah latihan dan tidak pernah pemanasan di bulan Sya'ban ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nah, dalam kesempatan ini apa saja sih yang harus kita persiapkan di bulan Sya'ban ini? Pertama adalah mari kita persiapkan ruhiyah kita. Apa itu ruhiyah? Kita persiapkan adalah mental kita. Kita persiapkan untuk seseorang muslim semakin berusaha menjaga hatinya, menjaga pikirannya. Karena betapa banyak nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Jika menahan haus dan lapar saja, insya Allah banyak yang bisa, banyak yang lulus. Tetapi menahan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, begitu banyak juga yang berguguran. Mari kita jaga hati kita mulai dari sekarang. Kita perbaiki hati dan pikiran kita, keikhlasan hati kita. Kita saling memaafkan. Kalau kepada Allah, insya Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun. Mari kita selesaikan urusan-urusan kita kepada sesama manusia, kepada sesama keluarga, kepada sanak famili, terutama keluarga inti, istri, anak-anak kita. Tidak ada salahnya kita sebagai suami untuk meminta maaf kepada anak-anak kita. Kita jangan egois. Kita maha benar di keluarga kita, seolah-olah kita kepala keluarga yang paling benar. Oleh karena itu, kesempatan di bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan, mari kita saling memaafkan dan meminta maaf lebih penting. Kita perbaiki ruhiyah kita. Yang kedua, persiapan yang kedua harus kita siapkan di bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini adalah mempersiapkan amaliyah kita. Apa itu amaliyah? Ya seperti tadi, membiasakan qiyamul lail agar di Ramadan nanti kita terbiasa qiyamul lail. Membiasakan solat-solat duha, karena kita tahu bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan yang mana dilipat gandakan amal-amal kita. Amalan-amalan sunnah dihitung seperti amalan-amalan wajib pahalanya, dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, kalau kita tidak latihan sekarang, pastilah nanti di bulan Ramadan, hari pertama kita rajin sholat sunnah, rajin membaca Quran dan seterusnya, dan hari berikutnya mungkin ke-7 dan selanjutnya mulailah kita berguguran karena kita tidak latihan beramaliyah, mengamalkan amalan-amalan sunnah dan wajib dalam Islam ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian persiapan yang ketiga kita persiapkan adalah persiapan ilmiah. Apa itu ilmiah? Ilmu-ilmu tentang Ramadan. Jangan kita hanya berdasarkan katanya-katanya berilmu dalam beragama ini. Kita cari dalil-dalil yang sahih, amalan-amalan yang benar-benar. Jangan sampai gara-gara ketidaktahuan kita, puasa kita menjadi sia-sia. Jangan sampai gara-gara ketidaktahuan kita, amalan-amalan kita juga menjadi sia-sia. Bukankah ada sebuah hadis dhaif, walaupun ini hadis dhaif untuk sekedar pertimbangan kita untuk beramal, tidurnya orang berilmu lebih atau bernilai ibadah dibanding ibadahnya orang tidak berilmu. Saya ulangi, tidurnya orang berilmu lebih bernilai ibadah dibanding tidurnya orang yang tidak berilmu. Ibadahnya orang tidak berilmu. Kenapa demikian? Tidurnya orang berilmu bisa bernilai ibadah. Mungkin dia berwudu, mungkin dia membaca doa, berzikir dan sebagainya. Tidurnya itu dilindungi malaikat dan tidurnya itu menjadi ibadah. Tetapi ibadahnya orang tidak berilmu bisa bernilai 0 karena dia tidak tahu. Contohnya Al-Fatihah. Saya ingin tekankan kepada kita. Kita sudah setua ini masih Al-Fatihah kita masih belepotan, nauzubillah. Sudah seusia sekarang akan kita pertanggungjawabkan besok di akhirat, dan ditanya oleh Allah, kemana saja kalian? Umur 70 tahun, 60 tahun,
Fatihah kita masih tidak baik, sedangkan Al-Fatihah bagian daripada rukun solat itu sendiri. Bagaimana mungkin solat kita akan benar sementara rukunnya saja kita belum benar? Maka dalam kesempatan bulan Sya'ban ini, perbaiki solat kita, perbaiki bacaan-bacaan solat kita, wabil khusus yang ada rukun-rukun di dalam solat itu, agar supaya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dengan solat-solat yang benar dan yang diterima, insya Allah akan merubah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah solat Jumat rahimakumullah. Persiapan yang kelima adalah persiapan jasadiyah. Apa itu persiapan jasadiyah? Mari kita jaga kesehatan diri kita. Cara menjaga kesehatan tentunya dengan berolahraga dengan baik, menjaga makanan minuman dengan baik, dan lain sebagainya, terutama menjaga mental dengan baik. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan ibadah puasa kalau kita dalam keadaan sakit? Mari kita jaga kesehatan diri kita, kesehatan tubuh kita, supaya kita juga bisa maksimal besok menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin jika ditambah persiapan maliyah. Kalau orang dulu, jamaah sekalian, mereka bekerja dalam 12 bulan, 11 bulan mereka bekerja, 1 bulan Ramadan mereka libur bekerja. Mereka persiapkan 11 bulan itu full untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat jauh berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Justru di bulan Ramadan mereka sangat gencar mencari uang, bekerja untuk persiapan lebaran. Artinya dengan demikian terganggu pula lah ibadah-ibadah mereka di bulan Ramadan. Kita persiapkan maliyah kita untuk apa? Sekali lagi, untuk lebih banyak bersedekah, untuk banyak berinfak. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jika kita bisa memberi makan, jika kita bisa memberi makan selama Ramadan itu, tidak usah banyak-banyak, 2 orang saja per hari, kali 2, sudah 60 hari kita berpuasa, ditambah kita puasa 90 hari pahala puasa kita, Masya Allah. 90 hari kalau bicara kali-kalinya. Apalagi kalau bisa kita datang ke masjid menyumbangkan makanan, takjil umpamanya dan seterusnya ke masjid-masjid. Bayangkan itu hitungan-hitungan pahala puasa yang dimakan orang-orang yang ada di situ. Pahala-pahala puasa mereka sama dapat kita juga. Maka jangan pelit di bulan Ramadan ini. Mari kita persiapkan maliyah kita, harta kita, uang kita untuk beramal supaya kita mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini saja dulu 5 poin yang harus kita persiapkan di bulan Sya'ban ini menjelang bulan Ramadan. Saya ulangi, yang pertama, persiapan yang harus benar-benar kita persiapkan adalah ruhiyah, mental, hati, pikiran kita, keikhlasan kita, saling memaafkan. Yang kedua, kita persiapkan amaliyah kita. Kita persiapkan bagaimana supaya besok kita bisa beramal, beribadah dengan semaksimal mungkin besok di bulan Ramadan. Yang ketiga, kita persiapkan ilmiah kita. Gali ilmu, tanya ustaz, tanya orang-orang alim, bagaimana supaya bulan Ramadan nanti kita berpuasa, kita tidak sia-sia. Yang keempat, persiapkan maliyah. Itu tadi, persiapkan harta kita, persiapkan uang kita. Tidak mesti banyak, tapi yang penting istiqamah, rutin untuk kita bisa beramal supaya kita bisa mendulang pahala di bulan Ramadan nanti. Dan keluarnya kita dari bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan medali dari Allah yang namanya la'allakum tattaqun. Ini saja dulu khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita doakan semoga Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan nanti, kita dapat mendulang pahala dengan sebanyak-banyaknya dari Allah di bulan Ramadan nanti, dan kita bisa dapat maksimal melaksanakan ibadah dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jika kalian tidak mampu menjadi orang yang bertakwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Seminimal-minimalnya kalian jangan mati kecuali menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Faqala aidan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.